Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Alhamdulillah kita semua dipertemukan kembali di semester 2 ini masih dengan layanan bimbingan dan konseling untuk kelas 8D, E, F, dan G. Pada semester 2 ini bertemu dengan Bu Laila sebagai guru BK. Baik, di awal semester ini kita akan mulai layanan BK, tapi sebelum kita mulai layanan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga layanan kita pada hari ini bisa membawa manfaat bagi kalian, ya, bagi kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, setelah kita berdoa, selanjutnya kita akan masuk materi yang pertama pada layanan BK semester 2 adalah tentang strategi belajar di masa pandemi. Nah, kenapa materi ini kita pilih untuk disampaikan di awal? Karena walaupun kita sudah satu semester lebih kita menjalani PJJ, kita blended, kadang tatap muka, kadang daring, tapi pada kenyataannya masih banyak di antara kalian yang belum bisa menerapkan cara belajar yang sesuai dengan tuntutan keadaan saat ini, yaitu di masa pandemi, di mana kalian harus belajar tidak selalu ada di kelas, tapi bisa belajar dari rumah dan sebagainya. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang strategi belajar di masa pandemi ini, maka sebelumnya perlu disampaikan oleh Bu Laila tentang tujuan. Jadi tujuan layanan kita pada hari ini ada 3 tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami apa itu school from home, ya, atau yang kita kenal dengan istilah SFH, atau kalau dalam bahasa Indonesia belajar dari rumah atau BDR. Ini adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Bagi siswa, kalian istilahnya adalah BDR, belajar dari rumah. Nah, harus paham BDR itu bagaimana bedanya sama dengan kita tatap muka itu apa, gitu ya. Yang kedua, kalian nanti diharapkan dapat memahami pentingnya membuat strategi dalam belajar kalian sehari-hari di masa pandemi ini, khususnya di masa pandemi. Dan yang ketiga, nanti kalian diharapkan pada akhirnya dapat membuat suatu perencanaan, merencanakan strategi belajar yang paling sesuai dengan keadaan dan kemampuan belajar kalian masing-masing, supaya kalian tidak mengalami kesulitan untuk belajar di masa pandemi ini. Baik, itu adalah 3 layanan yang ingin dicapai melalui layanan BK pada materi strategi belajar di masa pandemi. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, tentang apa itu belajar dari rumah atau BDR, school from home. Ya, school from home atau sekolah dari rumah, belajar dari rumah, itu dilaksanakan sebenarnya adalah kebijakan pemerintah saat ini yang diterapkan, ya, dalam rangka menyikapi pandemi ini untuk menerapkan physical distancing atau menjaga jarak, ya, karena adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, selama BDR belajar dari rumah, tentunya ada perubahan yang sangat besar dengan ketika kalian belajar di kelas, ya kan, di sekolah. Kalian dituntut untuk belajar lebih mandiri, lebih kreatif, ya, kemudian lebih bisa memanfaatkan semua sumber daya alam atau sumber daya pengetahuan yang ada di lingkungan kalian sebagai sumber belajar kalian, ya, mulai dari buku, kemudian website yang sesuai dengan materi yang sedang diajarkan, bisa dari link YouTube, atau bahkan kalian bisa menggunakan atau memanfaatkan portal-portal belajar yang sudah ada saat ini, baik yang berbayar maupun yang gratis. Atau kalian bahkan juga bisa memanfaatkan lingkungan rumah kalian sendiri sebagai sumber belajar. Nah, artinya apa? Ternyata dengan BDR ini, belajar dari rumah, guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar bagi kalian, tapi kalian dihadapkan pada sumber belajar yang lebih luas. Nah, itulah BDR.
harusnya ini menguntungkan bagi kalian kalau kalian bisa menerapkan strategi belajar yang tepat. Bukan justru menimbulkan banyak kebingungan, tapi menurut Bu Lela justru di sini ada nilai positif yang harusnya bisa kamu ambil kalau kamu mampu menerapkan strategi yang benar. Nah, kita lanjut ya. Selama BDR, belajar dari rumah tidak mungkin tanpa ada masalah. Pasti banyak problem yang kalian alami. Ya, ini sudah pernah kita bicarakan sebelumnya. Mulai dari dimana kalian, sebagian besar dari kalian masih sulit mengatur waktu, ya kan? Kalau belajar di sekolah kan enak, mulai berangkat jam 7 nanti saya pulang jam berapa, sudah terjadwal dengan otomatis. Tapi kalau di rumah untuk menetapkan waktu belajar itu sedikit kesulitan. Kemudian di rumah juga sulit konsentrasi, ya wajar karena di rumah ada adik dengan segala aktivitasnya, ada ibu, ya kalau kita belajar di sekolah, semua teman-teman kita, lingkungan kita terkondisi memang untuk belajar. Tapi kalau di rumah kan tidak, sehingga di sini menyulitkan kalian untuk konsentrasi. Kemudian cepat bosan kalau disuruh belajar, otomatis ya kan? Hanya kalian, semua orang biasanya itu cepat bosan kalau disuruh belajar. Gak bisa bertahan lama. Beda kalau disuruh main game, mendengarkan musik, nonton movie, nonton film, bisa berjam-jam betah. Ya, disuruh belajar, dengar kata belajar aja kan sudah tarik nafas dalam, ya kan? Kemudian sulit paham atau sulit mengerti apa yang sedang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kemudian mudah lupa. Ini adalah permasalahan yang sering terjadi. Banyak tugas selama BDR. Apa solusinya untuk mengatasi semua permasalahan yang terjadi ini? Untuk mengatasi semuanya ini, satu solusi yang ditawarkan Bu Lela adalah dengan cara menerapkan strategi belajar yang sesuai di masa pandemi saat kalian harus belajar dari rumah. Oke, sekarang apa itu strategi belajar? Strategi belajar adalah metode atau cara yang dipakai oleh peserta didik untuk belajar, baik secara individual atau mandiri untuk mencapai tujuan atau hasil belajar yang diharapkan. Jadi strategi itu suatu cara bagaimana kita belajar untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Nah, itu ya. Kemudian apakah strategi belajar dari setiap orang itu sama? Jawabnya adalah sama enggak? Ternyata setiap orang itu memiliki strategi belajar yang berbeda, bergantung pada banyak hal. Bergantung pada apa saja? Bergantung pada gaya atau kebiasaan belajar seseorang itu. Tiap orang punya gaya dan kebiasaan belajar yang berbeda, otomatis strateginya akan berbeda. Dari jenis pelajaran yang dipelajari, beda jenis pelajaran, beda strategi yang digunakan. Dan juga usia. Anak usia TK misalnya, SD, dan kalian SMP, nanti menginjak SMA, bahkan yang mahasiswa, bahkan yang sudah tidak sekolah misalnya seperti Bu Lela, seorang guru, strategi belajarnya jelas berbeda ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana strategi belajar yang baik. Untuk menciptakan strategi belajar yang baik di masa pandemi, ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, jangan lupakan untuk persiapan belajar. Jadi, kalau mau belajar nggak langsung buka buku, tapi ada hal-hal yang harus kalian persiapkan terlebih dahulu sebelum kalian memulai untuk belajar. Ibaratnya belajar itu kayak ibadah gitu ya. Orang mau sholat nggak bisa kan langsung kita takbir sholat, tapi harus ada persiapannya. Harus ambil air wudhu dulu, menutup aurat dulu bagi yang perempuan pakai mukena, hadapnya ke arah kiblat dan sebagainya seperti itu. Belajar pun demikian, tidak bisa langsung belajar seketika itu. Tapi ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan supaya ya belajar kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, strategi berikutnya setelah persiapan belajar adalah mengenali cara belajar. Harus kenal gaya atau kebiasaan belajar saya bagaimana, sehingga tahu bagaimana cara saya untuk belajar. Dan yang ketiga, supaya strategi belajar yang kita terapkan nanti berhasil adalah kita harus stay fokus atau selalu konsentrasi pada apa yang sedang kita pelajari. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Yang pertama adalah tentang persiapan belajar. Apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum belajar di masa pandemi ini? Yang pertama adalah kesehatan rohani. Yang kedua, tempat atau suasana. Ketiga, waktu. Dan keempat, alat. Jadi kita bahas satu persatu.
Kesehatan rohani artinya ketika kalian sudah akan mulai belajar, usahakan tidak ada hal lain yang dipikirkan. Usahakan tidak ada perasaan yang mengganjal di hati, di pikiran. Usahakan kalian memang sudah niat mau belajar, nggak ada hal lain yang dipikirkan. Ya, kalau misalnya masih memikirkan tadi jengkel sama adiknya gitu ya, terus kemudian disuruh belajar, harus belajar, biasanya kurang bisa maksimal. Karena apa? Pikirannya masih belum siap untuk belajar, masih memikirkan kedongkolan tadi sama adiknya. Contohnya seperti itu. Atau misalnya tadi habis baca WhatsApp, main game belum kelar, masih memikirkan itu. Nah, itu harus dihilangkan dulu semua pikiran-pikiran itu. Fokus pada belajar. Supaya fokus, ini bisa kita perkuat dengan cara apa? Berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Itu membantu kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk siap dalam belajar. Jadi jangan lupa doa sebelum belajar. Yang kedua adalah tempat atau suasana. Pasti setiap orang punya tempat dan suasana belajar nyamannya masing-masing. Satu orang dengan orang yang lain bisa jadi berbeda. Ada yang suka belajar di kamar, ada yang suka belajar di luar ruangan, ya kan? Maka ciptakan suasana belajar yang baik untuk kalian. Ada yang suka belajar sambil rebahan di kasur. Tapi harus yakin ini, apakah benar saya bisa belajar dengan rebahan? Apa enggak? Kalau saya rebahan nanti ujung-ujungnya saya ketiduran. Nah, kalau seperti itu harus dipersiapkan betul. Bagaimana saya menciptakan suasana dan tempat? Biasanya kalau tempatnya bersih, pasti nyaman dipakai untuk belajar. Suasananya tidak terlalu ramai, juga biasanya itu nyaman untuk belajar. Diciptakan dulu suasana yang paling baik, yang paling kamu suka untuk kamu belajar, ya. Kemudian waktu. Nah, waktu ini dalam BDR, ya, belajar dari rumah, kan sudah ada jadwal pelajaran online. Mulai dari jam 7 sampai jam 1, ya kan? Jam 7 sampai jam 9 untuk jam pelajaran pertama, jam 9 sampai jam 11 untuk pelajaran yang kedua, dan jam 12 sampai jam berapa? Jam 2 untuk pelajaran yang ketiga. Maka taati waktu belajar online yang sudah dijadwalkan oleh sekolah. Walaupun biasanya tidak semua Bapak Ibu guru itu ibaratnya jam pelajaran pertama jam 7 sampai jam 9 nggak mungkin memakan waktu 2 jam. Saya percaya itu. Paling kalau kamu betul-betul konsen, niat, setengah jam, ya 30 menit atau maksimal 1 jam, apa yang harus kamu kerjakan, apa yang harus kamu pelajari sudah bisa diselesaikan. Maka taati waktu ini supaya tidak tertunda untuk besok, akibatnya numpuk banyak, ya. Jadi waktu harus kita taati sesuai dengan schedule atau jadwal online dari sekolah. Yang ketiga, yang keempat, alat. Apa maksudnya alat? Jadi ketika mau belajar, buku-bukunya disiapkan dulu, alat tulisnya disiapkan dulu. Jangan sampai nanti kamu bolak-balik ke sana kemari karena kelupaan nggak bawa peralatan yang dibutuhkan untuk belajar. Kalau online, BDR dari rumah biasanya ya harus ada. Kalau punya laptop, kalau nggak ada ya HP-nya disiapkan, ya, sambungan wifi-nya disiapkan. Jangan sampai nanti di tengah-tengah ngadat gara-gara sambungan wifi-nya nggak lancar. Nah, itu ya harus itu, atau internetnya ya, kalau nggak ada wifi, internetnya persiapkan dengan baik kuotanya, jangan dipakai sembarangan, ya. Tuh, kemudian ini bolehlah mau kasih tips ini. Ada time to learn. Ada waktu yang paling baik untuk belajar, ya. Ada 3 waktu. Pilih. Ada jam 7 sampai jam 9 malam, ya. Jadi jam 7 sampai jam 9 malam setelah sholat Isya itu paling bagus untuk belajar. Atau bisa jadi jam 7 sampai jam 10 pagi. Itu juga waktu yang baik untuk belajar. Kemudian ada yang ketiga adalah jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. Nah, ini bagi-bagi yang sudah terbiasa bangun malam untuk sholat malam, setelah kita sholat malam, berdoa, kemudian disambung dengan belajar, itu waktu-waktu yang sangat bagus untuk merangsang sel-sel saraf otak kita bekerja secara maksimal. Jadi mempelajari apapun, mengerjakan apapun akan konsentrasi meningkat tajam, hasilnya pun biasanya akan lebih maksimal. Bagi yang belum terbiasa bangun di pagi hari jam seperti ini, boleh pakai
Pilihan yang kedua, jam 7 sampai 9 malam atau jam 7 sampai jam 10 pagi. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenali cara belajar. Cara belajar bisa kita lihat dari gaya belajar kita, kemudian jenis pelajaran apa yang akan kita pelajari, dan jenis media penyampaian pembelajaran apa yang digunakan oleh Bapak Ibu guru. Kita mulai dari yang pertama tentang tipe atau gaya belajar. Bolehlah kenalkan di sini ada 9 gaya atau tipe belajar. Yang pertama adalah visual atau melihat, artinya kamu mudah belajar kalau melihat apa yang dipelajari. Artinya anak di sini yang tipe visual dia mudah belajar kalau disuruh membaca. Maka strateginya apa? Banyak-banyak membaca. Kemudian tipe kinestetik, artinya dia tipe yang harus mempraktikkan apa yang dia baca, apa yang dia dengar, baru dia memperoleh pemahaman. Kalau kamu merasa kamu tipe kinestetik, maka kamu harus pandai-pandai mencari kesempatan untuk bisa mempraktikkan apa yang sudah kamu pelajari. Ya. Kemudian tipe auditori, artinya adalah tipe mendengarkan. Paling mudah belajar, paling mudah menerima informasi kalau cukup dengan mendengarkan saja. Ya, kalau seperti itu, maka ketika Bapak Ibu guru menerangkan di kelas ataupun ketika BDR misalnya ada tayangan video, maka itu harus kamu simak dengan sebaik-baiknya karena kamu adalah tipe auditori. Itu strateginya. Ada yang tipe stres. Tipe stres di sini adalah tipe orang yang suka tantangan. Nah, dia akan mudah belajar kalau misalnya dia dalam kondisi yang terbatas, kondisi yang sulit. BDR ini adalah tantangan bagi para pembelajar tipe stres. Dimana enggak, misalnya materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru seperti ini, aku kurang paham, terus gimana caranya? Dia akan berusaha mencari. Jadi ada tantangan yang perlu dia lalui, dia akan dengan semangat lebih mencari kesana kemari, memanfaatkan segala sumber media pembelajaran yang memungkinkan. Nah, ini BDR terutama belajar dari rumah adalah kesempatan besar bagi para pembelajar tipe stres karena di situ ada tantangan dan juga tekanan yang luar biasa. Ya, tipe isi artinya dia tipe yang nyaman atau aman, nggak bisa dalam kondisi stres. Kalau BDR ini dia anggap stres, kalau dia BDR ini dia anggap tekanan, biasanya dia kesulitan belajar dari rumah. Nah, supaya nggak kesulitan belajar dari rumah karena dia tipe isi, maka patuhi jadwal yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu guru. Tugasnya apa? Diselesaikan saat itu juga, supaya tidak menumpuk dan akhirnya kamu menjadi tertekan, akhirnya malah kamu blank semua, nggak bisa belajar sama sekali. Nah, tipe selanjutnya tipe scribble. Scribble adalah menulis. Scribble learner dia menulis. Dia bisa memahami suatu informasi dengan lebih mudah kalau apa yang dia baca, apa yang dia dengar, ya, apa yang dia lakukan itu ditulis dicatat dalam bentuk tulisan. Nah, ini tipe scribble. Kalau kamu tipe scribble, maka strategimu harus memiliki catatan-catatan yang baik. Ya. Kemudian tipe trust adalah tipe percaya. Maksudnya tipe trust ini adalah bahwa kamu itu mudah belajar kepada seseorang yang kamu percaya. Jika seperti itu, maka alangkah baiknya kamu membangun kepercayaan kepada semua Bapak Ibu guru. Kamu harus percaya bahwa semua apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru adalah bermanfaat. Nggak ada yang tidak bermanfaat. Sehingga ya kamu akan mudah menyerap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Tipe trust. Kalau nggak ada kepercayaan, dia akan nggak mau tahu Bapak materi apa sih, nggak mau lihat. Tapi kalau sudah ada dibangun kepercayaan yang baik, aku percaya kok setiap Bapak Ibu guru pasti memberi materi itu tujuannya baik, bermanfaat bagi saya di masa yang akan datang, maka kamu akan mudah untuk belajar. Tipe teach, artinya dia adalah tipe pembelajar, teach learner ini pembelajar yang mudah belajar dengan cara dia menyampaikan apa yang dia pelajari kepada orang lain. Kalau kamu merasa tipe itu, maka jangan sungkan untuk menyampaikan apa yang kamu ketahui kepada temanmu yang kamu rasa belum paham. Gak usah takut dikatakan sok pintar, karena dengan cara kamu mengajarkan kepada teman yang lain, kamu menjadi lebih paham. Kemudian tipe copy, ini tipe peniru. Jadi mudah belajar dengan cara meniru, biasanya dengan cara melihat tutorial.
kamu kenali dari 9 ini mana tipe belajar saya. Bisa jadi satu orang tidak hanya satu tipe belajar, bisa jadi lebih dari satu tipe belajar. Misalnya saya ini visual sekaligus auditori dan juga scribble, maka saya biasanya mudah belajar kalau saya membaca, diterangkan juga saya mudah, tapi harus saya catat. Nah, kayak gitu ya. Jadi bisa jadi kamu kombinasi dari beberapa tipe. Silakan dikenali untuk menentukan strategi belajar yang baik selama BDR ini. Oke, selanjutnya cara belajar juga ditentukan oleh jenis pelajaran apa yang akan kita pelajari. Apakah pelajaran itu tipenya menghafal, apakah berhitung, ataukah dia butuh praktik atau keterampilan, atau dia butuh berbicara. Jenis pelajaran yang berbeda juga membutuhkan strategi belajar yang berbeda. Nah, sebelum kita lanjutkan, bolehlah punya ice breaking ya. Kita ice breaking sebentar. Ice breakingnya ini untuk melatih konsentrasi. Siap ya? Ice breaking kita ini untuk melatih konsentrasi kalian. Bolehlah nanti akan punya 30 kotak angka acak mulai dari nomor 1 sampai 30. Tugas kalian adalah mencari angka 1 sampai angka 30 tersebut secara urut. Ya, mulai 1 sampai 30. Waktu kalian hanya 50 detik. Nah, saya kasih ini jamnya bolehlah ya. Kita countdown 50 detik mulai dari sekarang. Silakan dicari nomor 1 sampai nomor 30. Saya kasih clue 1 di sini. Di manakah 2? Silakan dicari. Waktu berjalan sudah 10 detik. Ya. Akan dicari, sudah ketemu sampai angka berapa? Sampai angka 30 harus ketemu semua, diurutkan. Sudah ketemu? Sudah 25 detik. 30 detik. Ada yang sudah selesai? Wah, hebat kalau sudah selesai. Ya. Oke. 3, 2, 1. Selesai. Sudah dapat enggak? Nah, ya, itu adalah salah satu games untuk melatih konsentrasi kita. 1 di sini, 2 di sini, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di mana 10, 10, 11. Ya, dan seterusnya ya. Kita lewati saja. Nah, kemudian untuk cara belajar yang selanjutnya adalah kalian harus memahami dan juga menguasai jenis media pembelajaran yang digunakan oleh Bapak Ibu guru. Hampir semuanya berbasis pada internet karena memang BDR ya, bisa menggunakan YouTube, Google Classroom, Telegram, WhatsApp. Kalian harus menguasai semuanya ini. Ya. Jadi HP kalian harusnya termuat oleh beberapa aplikasi penting yang biasa digunakan Bapak Ibu guru untuk menyampaikan pembelajaran. Nggak muat tuh memorinya, maka hal-hal yang kurang penting ya dihapus dulu. Aplikasi-aplikasi yang terlalu membebani HP-mu, memori misalnya dari galeri foto-foto terlalu banyak, video terlalu banyak, ya dibersihkan terlebih dahulu ya, untuk menginstal aplikasi-aplikasi media pembelajaran yang sering digunakan oleh Bapak Ibu guru supaya kamu tidak terkendala selama BDR. Lewat Google Classroom, Bu, saya nggak bisa buka lewat Google Classroom. Lewat Telegram, Bu, saya nggak bisa install Telegram, memori saya penuh. Nah, itu HP-nya sekarang dikasih space yang lumayan besar untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran. Ya, dan yang terutama adalah harus hemat kuota internet. Karena bagaimanapun pembelajaran kita saat ini sangat mengandalkan kuota internet. Jangan boros kuotanya untuk main games dan streaming video yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Ya, tetap belajar untuk menghemat itu, mengatur itu. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah fokus. Dalam BDR, fokus ini sangat diperlukan. Bagaimana caranya fokus? Yang pertama, harus disiapkan tempat yang nyaman untuk belajar. Kemudian, hindari multitasking. Apa itu multitasking? Multitasking adalah melakukan dua atau lebih pekerjaan sekaligus di satu waktu. Contoh,
mengerjakan tugas atau nonton video gurunya sambil balesi chattingan temannya. Wah, pasti salah satunya kalah. Dan biasanya yang kalah itu adalah yang kurang penting menurut dia, yang kurang menarik menurut kalian. Nonton video dari gurunya kurang menarik, menarik juga chattingan teman saya, maka kamu hanya akan konsentrasi pada chattingan temanmu. Jadi hindari multitasking ya, untuk tetap stay fokus. Kemudian sediakan makanan. Wah, penting ini kan di rumah aja. Biasanya kita itu suka kalau lapar nggak bisa konsen. Ya, kalau belum ini cemilan-cemilan boleh dah disediakan di meja supaya nanti kamu nggak lapar sehingga fokusnya hilang ya. Kemudian olahraga dan istirahat yang cukup. Untuk bisa konsentrasi, olahraganya harus rutin dan istirahatnya yang cukup. Jangan suka bergadang. Ya. Kemudian singkirkan pengganggu. Nah, pengganggu tadi kayak HP, kemudian WhatsApp sama temannya harus diminggirkan dulu ya. Tuh, itu adalah cara-cara untuk membangun fokus atau konsentrasi selama belajar di rumah. Semoga ini bisa diterapkan. Ya, kemudian Bu Lela ingin untuk mengecek apakah betul kalian sudah menyimak tayangan video ini dan seberapa paham kamu tentang materi yang sudah disampaikan Bu Lela. Jadi mari kita bersama-sama membuat kesimpulan dari hasil materi pelajaran hari ini, materi layanan hari ini ya. Silakan kalian tulis kesimpulan kalian tentang materi hari ini di kolom komentar di YouTube. Jangan lupa disebutkan nama dan juga kelasnya. Jadi misalnya Laila kelas 8D. Kesimpulannya apa? Yang dari hasil kamu belajar ini tadi kesimpulannya apa sih tentang strategi belajar di masa pandemi COVID ini? Nah, cantumkan di situ, tidak ada benar, tidak ada salah. Semua kesimpulan berdasarkan pemahaman kalian masing-masing. Oke? Itu diharapkan Bu Lela. Boleh di like kalau memang suka, tidak wajib di subscribe ya, tidak wajib di subscribe, cukup like kalau memang ini kamu rasa bermanfaat dan cantumkan kesimpulan di kolom komentar. Nah, oke, kita akhiri ya untuk hari ini. Materi yang bisa disampaikan Bu Lela akan segera saya upload di YouTube. Semoga bisa kalian tonton dan semoga bermanfaat bagi kalian untuk menjalani masa pembelajaran di era pandemi ini. Nah, sebelumnya mari kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa kalian terapkan ya dan bermanfaat. Berdoa, mulai. Baik, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa pada layanan BK yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.